kembali lagi di channel Partai X. Indonesia, negara yang kaya potensi dan sumber daya alam, masih berjuang untuk mencapai cita-cita kemakmuran rakyatnya. Sumber daya manusia yang tekun, tahan banting, dan kreatif menjadi salah satu keunggulan kompetitif bangsa Indonesia. Namun sayang banget nih, ada satu hal yang berpotensi menjadi hambatan kemajuan, yaitu kepemimpinan tunggal yang melekat pada jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, gagasan kemakmuran Indonesia sangat sulit tercapai selama kepala presiden dan kepala negara berasal dari satu individu yang sama. Hal ini telah sangat lama menjadi perdebatan, bahkan pernah dicoba pada masa awal-awal Indonesia merdeka. Dalam konteks politik Indonesia, kekuasaan sering tidak terbatas dalam tangan seorang presiden membawa implikasi yang signifikan. Meskipun sistem demokratisasi telah berkembang, kecenderungan untuk memusatkan kekuasaan pada satu individu yang dianggap sebagai sumbu dari segala kebijakan dan pengambilan keputusan telah menjadi masalah yang krusial bagi tercapainya cita-cita kemerdekaan. Bung Karno dan Pak Harto menjadi contoh faktual bagaimana praktek pemusatan kekuasaan pada satu individu berpotensi merusak kehidupan bangsa. Dan malangnya, potensi itu akan terus ada selama sistem politik yang diselenggarakan Republik ini tidak memberi ruang pemisahan antara kepemimpinan negara dan pemimpin pemerintahan. Salah satu argumen utama yang muncul bahwa sistem ini cenderung mengakibatkan kurangnya sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif. Ketika kekuasaan ini terkonsentrasi pada satu kepala, akan ada resiko manipulasi kebijakan demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Dan hal ini pastinya bisa menjadi batu sandungan bagi kepemimpinan yang efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Dan MPR sendiri yang seharusnya menjadi pemangku amanat rakyat dalam sistem demokrasi sebagaimana dalam UUD 45 sebelum amandemen justru diubah menjadi macan ompong yang kedudukannya sekarang sejajar dengan presiden, DPR, dan lembaga tinggi negara lainnya. Dengan demikian ya, MPR tidak lagi memegang prinsip yang kuat dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini seringkali menghasilkan situasi di mana kekuasaan eksekutif menjadi lupa akan batas. Akibatnya, pengambilan kebijakan yang semestinya melibatkan beberapa pihak justru sekarang terpusat dalam satu personal saja. Dalam upaya mencapai cita-cita kemerdekaan, pastinya kita perlu reformasi yang lebih substansial dalam sistem politik Indonesia. Salah satu langkah yang mungkin adalah mengukuhkan peran lembaga legislatif dan pengawas untuk memastikan adanya keseimbangan kekuasaan yang sehat. Harapannya melalui pengawasan yang ketat dan pengambilan keputusan yang kolaboratif, kesempatan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar terbuka lebih luas. Keterlibatan aktif dari pilar-pilar demokrasi seperti masyarakat sipil, penggiat hak asasi manusia, dan juga elemen-elemen independen lainnya juga menjadi kunci. Transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipasi yang lebih besar dari berbagai lapisan masyarakat adalah fondasi yang diperlukan untuk membangun sistem yang lebih inklusif dan juga adil. Cita-cita kemerdekaan untuk kemakmuran seluruh bangsa Indonesia bukan mimpi yang tak mungkin terwujud. Namun, untuk mewujudkan impian itu diperlukan upaya kolaboratif antar berbagai elemen bangsa, terutama dalam mengelola tantangan struktural dalam sistem politik. Mengatasi keterbatasan kepemimpinan tunggal dan memperkuat elemen-elemen demokrasi menjadi langkah yang sangat krusial untuk membuka jalan menuju masa depan yang lebih gemilang bagi Indonesia.